Apakah bisa kita mulai, Bapak Kabak, izin? Silakan Pak, silakan Oke, dimulai. Kebetulan saya juga ini iya masih Bapak, maaf jalan lahir batin. menuju DPR. Ada RDP juga ternyata pagi ini. Iya Bapak, siap. Eh, Ya, barangkali ini karena kita startnya kita jam mulai. 10, nanti mungkin untuk pemaparan bisa singkat-singkat gitu ya Bapak ya. Gih, Bapak, kan kebetulan ini di DPR. Mungkin pemaparan singkat-singkat aja. Saya juga sudah baca beberapa Oke, tulisan teman-teman Pak. siap. Silakan Bapak yang ngatur. Siap, siap Bapak. Siapa? Siap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Khairul Bapak Khairul Rijal, SIP MSI, selaku penguji pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Eh, Pada pagi hari ini, Bapak, kami sampaikan kita akan melaksanakan seminar laporan aktualisasi yang diikuti oleh teman-teman dari Kabupaten CPNS Kabupaten Tegal dan Pasuruan. Ya, untuk kesempatan pertama langsung saja kami persilahkan kepada Mas Nanang. Sebentar, biar nggak salah ini. Mas Nanang Muzafi Eskom, dan kami perkenalkan juga telah hadir mentor beliau, yaitu Pak Jainuddin, SPD SD. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Langsung saja Mas Nanang, singkat-singkat saja ya, kurang lebih 10 menit mungkin. Kemudian nanti kita harapkan testimoni dari Pak Mentor, juga mungkin singkat-singkat saja Bapak. Dan kita harapkan tentu saja finally masukan saran dari Bapak penguji. Langsung Mas, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Khairul Rijal sebagai penguji, yang terhormat Bapak Najib Johari sebagai coach, yang terhormat Bapak Jainuddin sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Nanang Musafi, CPNS golongan 3, angkatan 3 dari Kota Tegal, yang bertugas di SDN Pesuruan Kidul 2 Kota Tegal. Untuk pengenalan tentang saya cukup, dan berikutnya adalah kegiatan di masa habituasi saya yang tertuang di dalam video. Izin Bapak untuk nge-share video. Share-nya. Sorry. Oke, oke. Oke, izin Bapak, ini video dari kegiatan aktualisasi masa habituasi saya. Suaranya belum keluar ya, Mas Nanang?
Apa? Suaranya belum keluar. Sudah, Pak. Ya. Tadi, Pak, itu katanya suaranya belum keluar. Kata Pak Khairul. Udah kan? Diulang aja, Mas. Balik ini. Di ini aja ke videonya ini kepanjangan nih 10 menit. Oh, Langsung ke pokok pembahasan aja. langsung. Oke. Gak usah video. Oke. Video. Saya modelnya video. Langsung kegiatannya aja, Pak. Iya, Pak. Ini videonya kan nggak ada suara sambil Mas Nanang menjelaskan kepada saya apa yang dilakukan oleh Mas Nanang, apa keunggulan sistem yang telah dibangun ini, Oke. apa diaduk kalis ini. Oke, Pak. Langsung aja ya, Pak. Saya jelaskan Ya, sambil secara singkat. memperlihatkan videonya. Oke. Jadi diadokalis ini sebuah pencatatan dokumentasi, Pak, untuk kenakalan siswa di SD kami dalam bentuk di Google Form, Pak. Yes. Oke. Mohon izin, Pak. Jadi ini diadokalis itu digitalisasi arsip kenakalan siswa di SDN Pesuruan Kidul 2 Kota Tegal, Pak, menggunakan media Google Form. Jadi nanti bentuknya seperti ini, Pak. Iya, Pak. Ini besar saya share, Pak. Share. Mana sih share? Kok nggak ada ya? Oke, sorry, sorry. Sorry. Oke, baik, Pak. Jadi nanti cara pengisiannya apabila ada sebuah kenakalan di SD kami, ini di sini diklik nama guru. Misalkan saya kasih contoh, Pak. Ini nama guru, misalkan guru kelas 1. Waktu pelaporannya misalkan jam 8.00. Nah, untuk tanggalnya misalkan hari ini, Pak. Klik. Misalkan nama lengkapnya Ilham. Nah, klik sini, jenis kelaminnya. Terus detail kenakalannya ini ada 3 poin, Pak. Kenakalan ringan, kenakalan sedang, dan kenakalan berat. Nah, ketikan kenakalan. Misalkan kenakalan beratnya perkelahian fisik. Perkelahian fisik. Nah, lokasi kejadiannya misalkan di dalam kelas, Pak. Klik. Nah, ini misalkan foto kejadian. Misalkan saya ambil contoh. Nah, terus tindakan apa yang sudah diambil? Ini ada 4. Teguran lisan, pemberian nasihat, pemanggilan orang tua, atau sanksi ringan. Misalkan kalau udah ke arah yang kenakalan berat,
paling pemanggilan orang tua, Pak. Terus untuk status kasus, misalkan udah dimediasi antar kedua orang tua, jadi selesai. Terus kita kirim, Pak. Oke. Nah, bentuknya seperti ini, Pak Khairul Rizal, kurang lebih untuk pengarsipannya. Oke. Kesimpulannya, ini untuk pengarsipan kenakalan siswa di SDN Pusuruan Kidul 2 Kota Tegal. Ini adalah bentuk digitalisasi kami yang sebelumnya masih manual, masih tercatat di buku. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk mendigitalisasi kenakalan siswa yang dituangkan di Google Form. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nanang yang sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Jainuddin SPDSD, dipersilakan untuk memberikan testimoninya. Monggo Bapak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Khairul Rijal, SIP MSI. Yang kami hormati Bapak Coach, Bapak Najib Johar, SOS SHI, MSI, MSC. Dan peserta latsar Bapak Nanang Muzani Muzafi, Eskom. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah. Proses kegiatan latsar kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Bahwa kegiatan aktualisasi ini menjadi terwujudnya tata kelola administrasi sekolah yang modern dan akuntabel, khususnya di SD Negeri Pesulungan Kidul 2, Kota Tegal, melalui transformasi digitalisasi arsip, khususnya adalah kenakalan siswa. Dengan beralihnya sistem manual yang semula ditulis hanya atau guru kelas itu hanya mengarsipkan secara manual, maka dengan adanya sistem yang disebut diaduk kalis berbasis Google Form, sekolah kini memiliki basis data yang sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pembinaan karakter siswa secara objektif dan terukur. Selain itu, kegiatan ini telah berhasil menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, pada khususnya adalah Pak Nanang Muzafi, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendukung visi pemerintahan Kota Tegal dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui inovasi digital. Saya selaku kepala sekolah akan terus senantiasa mengawal dan memberikan pesan kepada semua guru tentang pentingnya dokumentasi kenakalan siswa. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainuddin SPDSD yang sudah memberikan testimoninya. Langsung saja kita mohonkan masukan dan saran dari Bapak Penguji kepada Bapak Khairul Rijal SP. Anda harus ke DPR sekarang. Monggo Pak.
Mohon maaf saya terlempar tadi. Ya, monggo Pak Penguji kepada Bapak untuk memberikan saran dan masukannya. Baik, terima kasih Pak Najib yang saya hormati, Pak Najib selaku Ben Coach, Pak Editor, Mas Nanang ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyampaikan karena masih dalam suasana lebaran, dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eh, Mas Nanang, saya ingin tahu sebelum ada aplikasi ini pencatatannya manual ya? Siap Pak, manual Pak. Masih di buku tulis kecil Pak. Dan Oh, itu betul, ya, baik. eh, Kenapa kalau catatan manual itu tidak efektif itu kenapa ya? karena selama ini pencatatan manual itu yang saya temui sampai tahun 2023 Pak. Jadi udah lama nggak berjalan dan kadang dicatat, kadang nggak. Kadang cuma hanya teguran lisan Pak, nggak ada pengarsipannya Pak. Nah, bagaimana kalau Mas Nanang, cara Mas Nanang memastikan kalau ini juga akan betul-betul dimanfaatkan? Nah, pencatatan manual saja itu terakhir 2023. Iya Pak. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Dengan apa? Menggunakan siapa yang akan menginput kalau gurunya tidak bisa gini? Jadi gini Pak, ini kan bentuknya sangat simple, bentuknya Google Form link. Jadi Ya. saya membuatkan program ini, terus berbentuk link, saya sematkan di grup sekolah. Nanti Mm-mm, yang menemukan kenakalan itu akan langsung mm-mm, diaksesnya bisa lewat smartphone, Pak. Jadi langsung diakses, langsung foto, nama, mm-mm, terus foto orangnya, lokasi kejadian, mm-mm, sama waktunya, Pak. Jadi sangat-sangat simpel. Kalau misalkan yang kemarin itu kan lewat buku tulis dan buku tulis biasanya ditaruh di ruangan guru, Pak. Dan kadang-kadang mm-mm, ada kena air atau apa, Pak. Jadi memerlukan mm-mm, effort yang cukup lama, Pak. Kalau masih mm-mm, pakai manual yang tertulis di buku itu, Pak. Kalau ini kan mm-mm. langsung, Pak, pakai link, pakai smartphone langsung. Jadi paling penginputan kurang dari 5 menit, Pak. Oke. Itu, Pak. Eh, Siapa yang jadi apa super adminnya ataupun yang harusnya bertanggung jawab terhadap ini, guru siapa? Guru wali kelas kah atau guru BK kah atau eh, langsung apa istilahnya wakil kepala sekolah kah? Kalau yang super admin di aplikasinya saya, Pak. Tapi Mm-mm, untuk yang menginput itu bisa siapa aja karena saya sudah menginputkan semua nama guru di aplikasi tersebut, Pak. mm-mm. Terus nanti untuk pengawasannya, setiap 1 bulan saya akan report ke kepala sekolah tentang progres keberlanjutan sistem ini, Pak. Maksudnya berapa banyak yang masuk ke kami laporan yang kategori ringan, sedang, dan berat. Nanti akan saya laporkan ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Pak. Oke. Baik, mohon izin Pak Gus, Mas Anang dan mentor. Kami pikir ini sebuah terobosan yang bagus ya, walaupun ini sangat sederhana kalau saya melihatnya ini, karena ini hanya menggunakan Google Form ya. Terus Google Form itu kan hanya sangat sederhana, namun sistem keamanannya juga tidak terjamin. Namun ini adalah salah satu mungkin ide kreatif yang dari Mas Nanang yang saya pikir sangat bisa dimanfaatkan oleh kepala sekolah. Karena apa? Kalau saya sih melihat ini sebagai uji petik data ya, Mas Nanang ya. Nah, Iya, Pak. karena setiap pengambilan keputusan itu membutuhkan data yang akurat. Kita bisa memitigasi seperti apa sih anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita di wilayah eh, Tegal ya, Tegal SD, SDN. SDW, Iya, Pak. nah, di SDN SD. Pasuruan Kidul 2. Nah, nanti manfaat data ini bukan hanya sebatas kepentingan sekolah kami pikir, tapi jauh lebih besar. Kalau data ini bisa dimanfaatkan dengan adanya pelaporan seperti ini, kita bisa memitigasi, bisa melihat seperti apa sih kondisi anak-anak kita saat ini,
tingkat kenakalannya bergerak nggak dari menurun atau malah meningkat, itu kan bisa dimitigasi, dan ini jadi salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan data yang baik, dengan data yang akurat. Pimpinan itu bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, kalau harapan saya sih, karena ini kan sudah laporan ya, mungkin Mas Nanang juga kan bukan guru, tapi apa Operator sekolah, Pak. operator sekolah ya, operator Ya, Pak. sekolah dengan latar belakang Eskom. Saya pikir ini bisa dikembangkan lebih baik Baik, Pak. nanti pada saat Mas Nanang bertugas, bisa jadi ini jadi pilot project untuk minimal sekecamatan yang ada di sekolah-sekolah SD-SD yang di wilayah tempatnya Mas Nanang bekerja. Nah, Ya. saya sih melihatnya seperti itu ya, Mas Nanang. Idenya cukup bagus. Memang butuh effort karena begini, kita tahu ya saat ini guru itu cukup direpotkan dengan banyak sekali form-form yang harus diisi, sertifikasinya, terlalu banyak tugas-tugas guru, sehingga jangan sampai dengan menambah aplikasi ini, dengan menambah ini eh, akhirnya tugas-tugas guru yang utama itu adalah menggugu dan guru itu kan gugu dan tiru. Nah, Oke, Pak. tugas-tugas filosofis guru itu lari kepada tugas-tugas administratif eh, yang tanggung jawabnya bukan lagi menggugu dan meniru, memberikan teladan pada anak-anak. Pergeseran-pergeseran ini juga harus dipikirkan. Tapi lepas dari itu, ini juga saya apresiasi sebagai sebuah ide kreatif. Ini itu aja tanggapan dari saya. Harapannya ini bisa dimanfaatkan lebih besar ya, karena kalau Google Sheet kan sistem keamanan datanya tidak bisa terjamin. Nah, kalau bisa, malah kalau seandainya bisa dibuat sistem lebih besar itu, kayak sekolah-sekolah di Singapura, sekolah-sekolah di Jepang itu kan orang tua itu bisa memonitor tingkat kenakalan di sekolahnya itu seperti apa. Jadi artinya orang tua ataupun melalui komite sekolah itu juga tahu, punya tanggung jawab. Karena tanggung jawab mendidik itu bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab tenaga pendidikan, tapi orang tua juga harus bisa memonitor. Mungkin salah satu contoh, mohon maaf, seperti di sekolah anak kami itu diberikan akses link untuk memonitor bagaimana perkembangan pendidikan, perkembangan karakter. Jadi kita bisa hari itu terreport kepada kita seperti apa kondisi di kelas, kondisi di sekolah. Malah kita bisa langsung memberikan masukan kepada penyelenggara sekolah, penyelenggara pendidikan ketika hal itu mungkin secara aturan ataupun secara tujuan itu bisa keluar dari apa yang kita inginkan. Itu mungkin itu Pak Najib, mohon izin Pak Gus. Kami pikir Mas Nanang dibimbing Ya, oleh Pak. coach yang sangat luar biasa, coach yang Ya, senior. benar, Pak. Mudah-mudahan jadi lebih baik ke depan, Ya, nanti amin, jadi Pak. SM lebih Siap. baik di daerah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Penguji, bernas sekali ini saran masukan beliau ya. Mas Nanang nanti ditindaklanjuti, direkomendasi agar bisa jadi pilot project ya tadi di Ya, Pak. kecamatan. Terus kemudian ini juga tadi yang penting safety digital, ada bisa monitor orang tua tadi itu ya. Ya, Itu Pak. juga ditambahkan nanti ya. Oke, silakan Mas Nanang menanggapi singkat sekaligus closing. Oke, terima kasih Pak Penguji, Pak Khairur atas masukannya. Baik, Pak, nanti saya tambahkan masukan-masukan dari Pak Khairur agar orang tua juga bisa memonitor tentang perkembangan anaknya di sekolahan, Pak. Untuk keamanan Google-nya nanti mungkin saya tambahkan untuk password, Pak. Jadi tidak semua orang bisa mengakses walaupun misalkan linknya tersebar kemana-mana, tapi untuk akses orang-orang tertentu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Ya, Pak. sudah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Penguji, pada Pak Mentor. Terima kasih Bapak sudah Oke, Pak. jauh-jauh dari Tegal datang ke Iya. Jogja. Terima kasih atas testimoninya. Ya, mungkin di screenshot Mas untuk Ya, ntar, Pak. laporannya. Izin dulu, Pak.
Sudah. Ampun, Pak. Bersiap. Selanjutnya Mas Ada ya. Silakan.